billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri. Wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Hilangkanlah kekeluhanku kekeluhan dalam lisanku. Yafqahu qawli. Agar dengan itu mereka faham atas apa yang aku katakan. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Wahai Allah, bukakanlah pintu-pintu kearifan. Wa faqihna fid din. Dan jadikanlah kami orang yang faham dan faqih tentang agama. Waj'alna min ahli ibadikas salihin. Dan jadikanlah kami semua menjadi bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika. Wahai Allah, ilhamkanlah kepada kami ilmu yang sehingga dengan itu kami memahami apa yang Engkau perintah dan apa yang Engkau larang untuk kami. Warzuqna fahman na'lamu bihi. Dan berilah kepahaman sehingga kami mengetahui dengannya kaifa nunajika, bagaimana kami bermunajat kepadamu birahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, yang maha pengasih di antara yang pengasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini, bersama kita mengawali acara ini dengan kembali sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan untuk kita semua hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas. Dan utamanya agar dapat bersama-sama kita di pagi hari ini
sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah dianugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah. Kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan sebuah keniscayaan terdapat ujian di dalamnya. Maka tentunya bersama rasa syukur atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, kita pun mensyukuri nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi, masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, berupaya kita saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Semata karena Allah, tidak ada hal-hal lain yang melandasi itu. Dan dengan saling nasihat menasihati kita semuanya, saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan kita setiap pagi ini, yaitu untuk bersama-sama menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga karenanya kita mendapatkan sapaan terbaik di antara seluruh sapaan yang ada di langit dan bumi, yaitu ketika Allah menyapa dengan menggunakan ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Itulah sapaan paling mulia yang Allah hantarkan penuh kasih dan sayangnya kepada hamba-hambanya. Dan bersyukur ketika kita merasa bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang disapa Allah dengan ya ayyuhalladzina aman. Dan dengan keberadaan nikmat iman inilah Bapak dan Ibu, iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad beserta Nabi dan Rasul yang lainnya, iman kepada Al-Quran dan kitab suci yang lainnya. Maka kita pun menyadari bahwa kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, yang berhari berpuluh dan beratus hari, bukan dikarenakan keinginan ataupun kemampuan kita, tetapi Allah yang telah memilih, Allah yang telah memberikan petunjuknya kepada kita semua. Betapa kita bisa merasakan Bapak dan Ibu, walaupun orang terdekat sekalipun, baik keluarga ataupun sahabat, kalau seandainya kita berupaya mengajaknya, tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan apakah seseorang itu mau atau tidaknya di dalam bersama-sama menelusuri kegiatan membaca, melantunkan, dan mentaburi ayat-ayat suci Al-Quran. Maka maha benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita semuanya. Di tengah kita menyadari bahwa kita mendapat misi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni, sampaikanlah oleh kamu semuanya dariku, walau ayat, walau itu hanya sepotong ayat, walau itu hanya sepotong pesan kebaikan. Maka tentunya la ikraha fiddin, Allah telah menegaskan hari ini tidak ada paksaan di dalam agama itu. Dan sesungguhnya kita hanyalah penyampai pesan, sebagaimana misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada umat. Dan Allah pun menyampaikan, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk meskipun itu kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka dari itulah Bapak dan Ibu, apabila kita merasa bahwa
di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, kita merasakan kebahagiaan spiritualitas, yaitu bahagia di dalam menyiapkan diri, dan kemudian ketika menelusuri pesan-pesan dan ayat Allah. Dan kemudian kita pun berbahagia ketika Allah menghadirkan saudara-saudara yang satu visi dengan kita semuanya, hanya memiliki satu orientasi dan motivasi bahwa kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, selain kita berupaya menelusuri pesan-pesan Allah yang terdapat di balik dan bersama setiap huruf kata dan ayat di dalam Al-Quran, maka kita pun bersama-sama pula melaksanakan tali silaturahim, melaksanakan perintah Allah, dengan meyakini bahwa kita semuanya ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka kita berupaya dan berikhtiar dengan sekuat tenaga bagaimana kita bisa menjalin tali kasih sebaik-baiknya di dalam forum ini. Namun di balik itu semua, Bapak dan Ibu, setelah ikhtiar kita laksanakan dengan sepenuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah melaksanakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh keyakinan kepada Allah, maka selebihnya kita hanya bertawakal kepada Allah. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ketika nanti suatu hari kita dibangkitkan, setelah kita memasuki pintu gerbang kematian, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari-hari itu nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pintu rahmat dan kebahagiaan yang Allah hadirkan ketika itu adalah ketika kita melihat dan mengenang bahwa kita telah mengisi hari-hari kita yang boleh jadi adalah etapa terakhir dalam kehidupan kita ini, dengan bersama-sama kita dengan saudara-saudara yang kita saling mencinta karena Allah, karena Rasulullah di dalamnya. Bersama kita menelusuri ayat-ayat di dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhoi kita semuanya, sehingga apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya benar-benar dalam ikhtiar kita dan tekad kita, menjadikannya sebagai langkah pertama dan utama, mengawali langkah-langkah yang begitu banyak insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini dan esok, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang itu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhoi kita, dan melalui setiap huruf kata dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, terus menjadi cara kita beristighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari-hari sebelumnya. Tentunya seraya berharap pula kepada Allah, semoga melalui setiap huruf kata dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barakah, maghfirah dan hidayahnya untuk kita semua. Sampai nanti kita dapat menelusuri perjalanan kehidupan kita ke depan, istiqomah di jalan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita semua berpegang teguh kepada tali Allah. Sampai pada saatnya ketika kita harus kembali kepada Allah. Semoga ketika itu kita dikembalikan dalam keadaan terbaik. Dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Dan kita pun sukacita kembali kepada Allah. Kembali dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah telah menghimbau kita semuanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita hantarkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya, yang paling sabar, paling santun, paling pemaaf, yang sangat memuliakan orang-orang tua dan menyayangi anak-anak, mencintai keluarga dan sahabatnya. Maka kita pun memohon kepada Allah agar kita dapat mengikuti secara seksama atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya.
ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kita semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau seandainya kita betul-betul mencintai Allah, maka kita diperintahkan. Sebagaimana dikatakan yang disampaikan dan difirmankan di dalam ayat ini. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kepada kita semuanya, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka semoga kita dapat mengikuti secara seksama atas apa yang telah diperintahkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Dan keseksamaan di dalam melaksanakan itu tentunya platformnya adalah cinta. Semogalah menghadirkan kadar cinta yang semakin mendalam setiap hari dan bahkan dalam setiap satu satuan waktu terkecil sekalipun. Semakin bertambah cinta kepada Rasulullah. Dan semoga pula dengan keberadaan cinta yang semakin bertambah itulah Allah berikan kemudahan dan keistiqomahan untuk kita dapat terus menelusuri perjalanan dan keteladanan kehidupannya. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali membacakan untuk diri saya dan kita semuanya bahwa betapa Rasulullah menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan betapa tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak yang dititipkan kepada kita semuanya. Bahwa bagaimana Rasulullah SAW banyak sekali menyampaikan pesan untuk kita. Di antaranya tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan dalam kasih sayang yang kita berikan kepada mereka. Kemudian Rasulullah pun mengajarkan kepada kita, yaitu untuk waspada terhadap apa yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan mereka. Yang tentunya bukan hanya perkembangan fisik ataupun pengetahuan mereka. Yang paling utama adalah perkembangan karakter dan juga nilai-nilai tauhid yang ditanamkan pada diri mereka. Dan kemudian bagaimana Rasulullah SAW menekankan kepada kita semuanya untuk memperlakukan mereka secara adil serta menanamkan pada mereka akhlak yang tinggi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang tua Muslim yang cerdas mengetahui cara menembus jiwa anak-anaknya dan menanamkan hikmah serta akhlak yang lurus padanya dengan menggunakan metode pendidikan yang bijaksana seperti keteladanan yang baik dan disenangi, bergaul dengan baik, penuh kasih sayang, mengajarkan ketawaduan, rendah hati kepada mereka, sopan santun, selalu menghadirkan muka yang berseri-seri, penuh cinta perhatian, dan senantiasa memiliki dorongan untuk selalu berbuat baik. Berupaya pula mengajarkan dan menunjukkan keteladanan kepada mereka, bagaimana kelemah lembutan itu, baik di dalam tutur kata, ataupun sikap dan perbuatan dalam kesehariannya, dan senantiasa memberikan nasihat dan pengarahan kepadanya, bersamaan dengan memberi ruang pula untuk bisa kita mendengarkan apa-apa saja yang menjadi curahan hatinya, sehingga mudah-mudahan dengan cara yang demikian, putra dan putri kita, kader-kader kita akan tumbuh mereka dengan rasa bahagia. Tidak hanya tumbuh fisiknya dengan baik, tidak hanya tumbuh pengetahuannya dengan baik, namun yang paling utama adalah bagaimana hadir akhlaknya yang paling mulia, yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Inilah sesungguhnya yang paling utama. Dan bahwa bagaimana hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya dalam surah Al-Baqarah ayat 138. Sibghatullah, sibghah Allah, celupan Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita atas amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa putra dan putri kita, maka semoga kita menggunakan metodologi yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya, sebagaimana Allah telah menghadirkan pula di dalam kisah Luqman yang luar biasa, terutama di dalam menyampaikan pesan-pesan
kepada anak-anaknya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, saya ingin sekali membacakan bahwa bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya. Dan disampaikan bahwa setiap anak yang lahir, dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan begitu pun kita bisa mendapati ada sebuah perkataan yang bijaksana di dalam konteks memberikan pendidikan kepada anak-anak itu. Apabila Anda berada pada suatu kaum, maka bertemanlah dengan yang baik. Dan jangan berteman dengan yang buruk, sehingga Anda jatuh bersama orang-orang yang jatuh itu. Janganlah Anda menanyakan seseorang, akan tetapi tanyalah teman-temannya, karena setiap teman akan mengikuti temannya. Nah, semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita sebagai orang tua, tentunya kita melihat pula dengan siapakah sesungguhnya anak-anak kita bergaul yang terbanyak di dalam kehidupannya. Maka tentunya dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pula bagi kita semuanya sebagai orang tua. Sampai sejauh mana kita memperkenalkan dan mengajak anak-anak kita kepada titik-titik yang menghadirkan cahaya ilahi dan contoh-contoh serta keteladanan yang baik di dalam kehidupannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah pada pagi hari ini sama-sama kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghadirkan contoh dan teladan yang baik. Dan begitu pun dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan yang dirawat, dipenuhi kebutuhannya, dan menyayanginya, maka telah wajib baginya surga. Lalu kemudian seorang wanita pun bertanya kepadanya, dan bagaimanakah 2 orang anak wanita, wahai Rasulullah? Dan beliau pun berkata, 2. Sehingga kalau saat kita memperhatikan dari apa yang disajikan di dalam hadis ini, Bapak dan Ibu, tidak masalah jumlahnya. Yang paling penting, bagaimana Rasulullah menekankan kepada kita, adakah kita menyayangi secara maksimal atas apa yang telah amanahkan kepada kita semuanya. Tentunya ekspresi kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bukan saja kita memperhatikan apa yang menjadi asupannya, apa yang menjadikan sesuatu yang menghantarkannya untuk bisa mendapati kualitas kesehatan yang prima itu. Namun tentunya harus kita perhatikan pula asupan-asupan apa saja, baik yang mereka terima melalui lisan-lisan kita, ataupun melalui pesan dan nasihat yang kita sampaikan, sehingga dengan itu mereka tidak hanya sehat secara fisiknya, tetapi mereka berkembang menjadi sosok anak-anak yang tumbuh dan kembang menjadi manusia dewasa, baik putra ataupun putri kita, sosok yang mapan, sosok yang tangguh, sosok yang tegar, sosok yang dewasa di dalam kehidupannya, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan kemudahan lagi dan semangat bagi kita untuk menelusuri lebih jauh lagi bahwa bagaimana sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya di dalam kita melaksanakan tanggung jawab dan titipan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Bahwa bagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan kita semuanya adalah pemimpin. Apakah kita sebagai ayah, ataukah kita sebagai ibu, ataukah kita sebagai kakek dan nenek, ataukah kita sebagai saudara, ataupun kita sebagai bagian dari masyarakat. Maka pada pundak kita terdapat tanggung jawab dan amanah yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Dan semoga khususnya di dalam tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita terhadap putra dan putri serta keturunan kita semuanya,
Semoga kelak ketika kita diminta pertanggungjawabannya atas izin dan rahmat Allah, kita dapat mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya bahwa kita telah berikhtiar semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakannya. Dan mari bersama-sama di pagi hari ini kita hantarkan salawat dan salam yang terbaik kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah pun ringankan lisan kita di dalam kesendirian ataupun di dalam kebersamaan untuk terus menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita menjadikan forum ini. Sama-sama kita saling ingat mengingatkan dan saling ajak mengajak. Terus kita berupaya melanjutkan tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita. Walaupun boleh jadi dimensi silaturahimnya telah berbeda kini, ketika sebagian besar boleh jadi ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui forum dan khususnya pada hari Jumat pagi ini, kita hantarkan doa-doa terbaik untuk ayah dan ibu kita. Bagi ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya. Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan alam kuburnya. Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya kebahagiaan tiada tara bagi mereka. Sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan begitu pun pada ayah dan ibu kita, Allah masih izinkan melanjutkan perjalanan kehidupannya. Semoga Allah hadirkan keistiqomahan, kesabaran, dan keikhlasan bagi kita semuanya. Sebagai putra dan putri mereka untuk memperlakukan yang terbaik untuk mereka. Memberikan prioritas mereka di dalam kehidupan kita. Seraya kita berdoa pula semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada waktunya nanti, apakah mereka atau kita yang lebih dulu? Semoga ketika itu dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pun saling mendoakan di forum ini, Bapak dan Ibu, sebagai media kita melaksanakan titah Allah untuk kita terus meningkatkan kualitas silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Dan kepada saudara kita yang tengah menderita sakit saat ini, apakah dikarenakan COVID ataupun sakit lainnya, ataupun ujian kehidupan lainnya. Semoga Allah berikan kesabaran, keistiqomahan dalam iman dan Islam. Dan semoga dengan kesabaran dan keikhlasan, tidak saja Allah angkat sakit kita, dan semoga pula Allah luntur dan gugurkan dan hapuskan segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, Ibu Titik Kartika yang sebagaimana kita mendapati masih dirawat beliau, namun beliau tetap hadir meskipun dalam keadaan perawatan mengikuti acara ini. Semoga Allah berikan kesabaran kepada beliau dan segera Allah sehatkan dan sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengikuti tausiah, nasihat, serta pesan-pesan penuh hikmah yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasruddin Umar. Dan semoga Allah berikan keberkahan, kesehatan, dan umur yang panjang dan barokah untuk melaksanakan pesan-pesan dakwah bagi umat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, hanya atas izin dan rahmat Allah kita sudah berada pada bagian akhir di dalam kita menelusuri perjalanan di dalam membaca surah ke-13 surah Ar-Ra'd, di mana kita akan membaca 3 ayat terakhir pada pagi hari ini, yaitu ayat ke-41 sampai dengan ayat 43. Mudah-mudahan melalui setiap huruf kata dan yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah untuk kita semuanya. Dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita sama-sama hantarkan di forum ini, bersama doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah ijabahkan
Allah berikan yang terbaik, lebih baik bahkan dari apa yang kita minta. Dan untuk itu sama-sama kita sepenuh hati membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna til arda nanqusuha min atrafiha. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Wa huwa sari'ul hisab. Wa huwa sari'ul hisab. Wa qad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a. Wa qad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs. Wa saya'lamul kuffaru liman uqbad dar. 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 Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Wa yaqulu
كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم صدق الله العظيم